Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman mahasiswa? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Baik, pada pertemuan kali ini, sebelum masuk di materi, perkenalkan terlebih dahulu, saya Hasan Basri, kebetulan pengampu mata kuliah aplikasi berbasis data. Jadi nanti kita akan coba memahami basis data sebanyak 16 pertemuan ya. Jadi pertemuan pertama sampai pertemuan 16 kita akan coba memahami apa itu aplikasi basis data dan apa fungsinya, kemudian lalu pentingnya basis data itu seperti apa, nanti kita akan coba pahami bersama. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, silahkan terlebih dahulu kepada mahasiswa-mahasiswi UBSI untuk melakukan presensi terlebih dahulu ya. Ini silakan untuk melakukan presensi. Ya, presensi terlebih dahulu. Cara presensinya masih seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi silakan masuk di URL-nya http://e-learning BSI Aceh ID ya. Atau biasa disebut ini aplikasi MyBase. Kemudian untuk masuk, jangan lupa NIM dan passwordnya harus sesuai agar bisa masuk di melakukan presensi ya, seperti itu. Baik, sudah ada beberapa mahasiswa yang masuk, 23 mahasiswa ya di sini ya, pada pertemuan malam hari ini. Baik, saya langsung saja sambil mahasiswa masuk. Di pertemuan kali ini ada yang harus saya jelaskan terlebih dahulu di RPS ya. Ada capaian pembelajaran mata kuliah aplikasi basis data pertemuan pertama ini tentunya memiliki capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya itu yang pertama, mampu mengidentifikasi konsep basis data yang baik dan benar. Nah, di sini mahasiswa-mahasiswi harus mampu nih cara identifikasi dari konsep basis data itu seperti apa. Kemudian basis data itu dari mulai paling terkecil gitu ya, basis data paling terkecil sampai dengan basis data yang sudah kompleks. Dan tentunya pertemuan pertama sebagai landasan nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mohon pada seluruh mahasiswa-mahasiswi tetap fokus ya dalam pembelajaran ini, terus menambah ini referensi ya, kemudian cari-cari terkait dengan materi-materi yang berkaitan dengan basis data. Tentunya itu akan menambah keilmuan. Kemudian subcapaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu di sini mahasiswa mampu memahami. Jadi harus paham dulu nih, paham secara konsep bagaimana itu basis data, apa itu basis data, kemudian bagaimana dan tujuannya itu untuk apa basis data itu ya. Kemudian membuat tabel juga. Jadi selain paham, mahasiswa di sini juga harus dapat membuat tabel pada pertemuan kali ini ya. Kemudian serta menampilkan hasil instalasi XAMPP. Nah, 3 poin ini pada pertemuan ini, jadi menampilkan hasil instalasi XAMPP ini adalah software yang direkomendasikan pada perkuliahan selama 1 semester, di mana nanti XAMPP ini akan kita gunakan selama 1 semester. Baik, selanjutnya yaitu materi pembahasan. Ada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 ya, tentunya di sini. Pertemuan pertama materi pembahasan yang akan kita bahas yaitu konsep dasar basis data, kemudian dan instalasi software XAMPP. Tadi yang saya jelaskan ya. Kemudian di pertemuan kedua ini akan menarik ya. Di pertemuan kedua ini ada MySQL dan MariaDB. Tentu di MySQL ini kita akan lebih banyak praktikum. Bagaimana kita menggunakan sebuah query SQL ya, struktur query language. Nah, struktur query language ini bagaimana kita bisa membuat database dengan menggunakan sintak SQL. Kemudian di pertemuan ketiga ada data definition language.
ada Data Definition Language, atau biasa disebut dengan DDL. Nah, DDL atau Data Definition Language ini nanti akan kita pahami, di mana pertemuan ketiga ini akan coba mendefinisikan dari basis data itu sendiri. Bagaimana membuat sebuah database, kemudian membuat tabelnya. Setelah database dan tabelnya ada, tentunya di dalamnya ada field, ya seperti itu. Setelah itu, akan semakin lengkap di pertemuan keempat, ada Data Manipulation Language. Nah, bedanya kalau di pertemuan ketiga itu hanya mendefinisikan saja, kalau di pertemuan keempat ini, kita sudah bisa memanipulasi. Memanipulasi berarti kita bisa merubah nama database-nya. Kemudian kita juga bisa merubah nama tabel. Kemudian bisa juga merubah isi tabelnya, merubah field-nya, kemudian memberi primary, sampai dengan menghapus dan edit di sini ya, di Data Manipulation Language. Selanjutnya pertemuan 5, masuk di pertemuan 5. Pertemuan 5 ini pembahasan lanjutan di Data Manipulation Language. Tentunya Data Manipulation Language yang kedua ini akan semakin paham, akan semakin banyak query-query dari DML ya, Data Manipulation Language 2 ini. Kemudian masuk di pertemuan ke-6. Nah, pertemuan ke-6 ini akan dihadapkan dengan studi kasus perpustakaan atau basis data perpustakaan. Seperti yang diketahui bahwa di perpustakaan itu nanti kita akan ketemu nih, ada yang namanya entitas atau entity atau tabel. Nanti tabelnya di situ ada petugas perpustakaan, kemudian ada juga buku ya tentunya di perpustakaan itu. Ada juga berarti pengunjung, mungkin mahasiswa bisa jadi pengunjung, kemudian ada kategori, bahkan sampai judul buku, seperti itu. Kemudian pertemuan 7. Nah, di pertemuan 7 ini akan dimantapkan kembali nih, dengan materi studi kasus DDL dan DML. Jadi semakin banyak berlatih, semakin mahir, akan semakin paham terkait dengan apa itu aplikasi basis data. Kemudian yang selanjutnya, di pertemuan 8 ini ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, kita akan masuk di materi PHP-MyAdmin. Nah, PHP-MyAdmin ini materinya, kalau di pertemuan sebelumnya itu kita menggunakan sintak SQL atau SQL atau MySQL ya. Nah, di PHP-MyAdmin ini membuat basis data atau membuat database itu sangat mudah dengan bantuan PHP-MyAdmin. Kita cukup klik tombol atau misalnya kita ketik create, misal kemudian tabelnya dibuat menggunakan tombol saja ya. Jadi tinggal klik, klik. Kalau misalkan di pertemuan 9 ini di PHP-MyAdmin. Kemudian pertemuan 10. Nah, pertemuan 10 ini ada fungsi join. Nah, fungsi join ini nanti akan coba membuat relasi ya. Jadi database, kemudian di dalamnya ada tabel. Tabelnya tentu memiliki relasi antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Contoh sederhana, di database misalnya database kampus nih, punya tabelnya ada tabel mahasiswa dengan jadwal ya, tentunya di situ mahasiswa memiliki jadwal. Nah, ini nanti akan saling berelasi, akan kelihatan nih, nanti kita ngambil data, mahasiswa ini punya jadwalnya berapa gitu kan ya, di hari apa saja, itu bisa di sini. Kemudian pertemuan 11, ini akan semakin dimantapkan di fungsi join kedua, di mana nanti relasinya atau fungsi-fungsi dari joinnya akan semakin kompleks ya. Kemudian pertemuan 12 ini ada studi kasus join ya, seperti ini. Studi kasus join ini nanti pun akan memantapkan dari materi yang sudah kita dapatkan. Kemudian ada juga di sini ada percabangan, tentunya di pertemuan ke-12 ini ada percabangan if. Kemudian pertemuan 13 dan sampai dengan pertemuan 16, di sini mahasiswa yang akan memberikan presentasi proyek. Nah, presentasi proyek ini adalah bentuk evaluasi ya, bentuk evaluasi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-12, di mana mahasiswa nanti secara berkelompok mempresentasikan hasil dari proyeknya.
Baik, ini adalah materi pembahasan selama kita memahami database atau aplikasi basis data 1 semester ke depan. Baik, selanjutnya kita coba masuk di penegasan tugas proyek. Karena ini praktikum, jadi tugasnya itu menggunakan proyek. Proyeknya itu dikerjakan dalam bentuk berkelompok. Jadi satu kelompok, saya tentukan satu kelompok itu 4 orang ya. Jadi 4 orang. Nanti silakan dipilih sendiri, dikirimkan ke saya ya. Kirimkan ke saya kalau misalkan di minggu depan ya sudah ada data nama-nama kelompoknya. Kemudian yang selanjutnya tema project. Nah, tema projectnya ini boleh berbeda ya, berbeda dengan teman yang lain ya, atau dengan kelompok yang lain. Ini harus berbeda ya tentunya ya, tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Kemudian hasil dari projectnya ini dibuat ke dalam Microsoft Word dengan ketentuan yang pertama ada covernya, kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi, bab 1 ada pendahuluan, kemudian bab 2 landasan teori, di bab 3 ini ada pembahasan, dan bab 4 penutup. Kemudian di dalam proyek kelompok harus membuat IRD, LRS, dan spesifikasi file. Kemudian selanjutnya proyeknya akan dipresentasikan menggunakan PowerPoint ya, teman-teman semuanya. Selanjutnya pelaksanaannya ini di pertemuan 13 sampai dengan pertemuan 16. Baik, setelah penekanan atau penegasan dari tugas proyek, selanjutnya akan saya coba masuk di materi pertemuan pertama. Baik, ini ya. Mohon disimak dengan baik pada seluruh mahasiswa karena materi pertemuan pertama ini sangat penting karena sebagai dasar ya, sebagai dasar bagaimana kita memahami aplikasi basis data atau database ya. Database itu sendiri kalau kita coba gambarkan di sini sebagai lemari arsip ya, sebagai lemari arsip di mana dia memiliki fungsi sebagai penyimpanan. Nah, tujuannya apa sih untuk database itu sendiri atau basis data? Tujuan utamanya itu memudahkan dalam mengambil suatu informasi ya, atau pengambilan data pada arsip. Nah, kemudian basis data juga bisa kita coba olah ya, atau untuk pengolahan dari arsip atau data. Nah, di sini ada contoh, ada 4 ya, ada 4 angka. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Kita coba gambarkan ini sebagai lemari arsip. Di mana di setiap angka ini tentunya memiliki data yang berbeda-beda ya, tentunya seperti itu. Di mana nanti datanya itu bisa kita ambil, kemudian bisa kita ubah, bahkan bisa kita update ya, seperti itu. Ini adalah basis data ya. Kemudian selanjutnya, apabila tadi berbicara terkait dengan basis data, kita coba memahami yang disebut dengan sistem basis data. Nah, sistem basis data itu sendiri, jadi ada yang disebut dengan saring berelasi antar tabel ya tentunya. Dan basis data ini nanti bisa diakses oleh banyak user. Artinya banyak user bisa mengakses, kemudian di data yang sama gitu, atau di database yang sama. Entah itu untuk pengeditan, penambahan data, bahkan untuk akses pengambilan sebuah data. Karena ini yang disebut dengan sebuah sistem database. Selanjutnya, untuk lebih paham lagi, saya coba lanjut di sini. Kita coba pahami terlebih dahulu dasar dari hierarki database. Nah, kalau yang paling rendah itu ada karakter. Karakter itu di database bentuknya angka, kemudian huruf itu karakter ya. Kemudian setelah karakter, dari kumpulan karakter itu dibentuk menjadi sebuah field atau atribut. Field atau atribut menunjukkan item yang sejenis. Contoh sederhana nih, field-nya mahasiswa. Nah, ada field mahasiswa, kemudian ada NIM mahasiswa, ada nomor handphone, alamat, dan lain-lain seperti itu. Itu disebut dengan field ya.
Kemudian yang selanjutnya setelah ada field tentunya di situ harus ada record atau ada isi atau ada tabelnya. Contoh, tadi fieldnya NIM. Nah, di dalamnya itu berarti ada isinya. Misalkan 12030086. Nah, itu disebut dengan record atau tafel. Kemudian selanjutnya setelah terbentuk dari karakter, field, record, itu yang disebut dengan tabel atau entity. Nah, contoh tadi ada NIM, nama, nomor handphone, alamat, itu bisa kita jadikan sebuah entity atau entitas atau sebuah tabel dari tabel mahasiswa. Dan yang selanjutnya, hierarki tertinggi dari aplikasi basis data adalah database. Tentunya database ini kumpulan dari objek ya, objeknya sudah jelas, kemudian entitasnya sudah jelas, ada entitas lebih dari satu entitas, itu disebut dengan database. Baik, selanjutnya saya coba masuk. Nah, di sini ya, kita sesuai dengan capaian pembelajaran, tujuan capaian pembelajaran, di sini kita coba lihat ada sebuah database. Nah, nama database-nya itu kampus. Kemudian di sini ada tabelnya, tabel mahasiswa ya. Jadi tabel mahasiswa ini kita lihat bahwa ada name, di sini ada sebagai field, kemudian nama sebagai field juga, dan ada juga alamat ya, tentunya seperti itu. Kemudian di name, dia memiliki record ya. Name, nama, kemudian alamat itu memiliki record atau tafel atau isinya. Nah, name ini ada 12150067, kemudian namanya Dedi Setiawan, alamatnya Karawang Barat. Nah, ini yang disebut dengan record. Jadi per record tafelnya berapa. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita berbicara database, ada bagian paling terkecil yaitu karakter. Nah, karakter ini berarti ini nih, angka huruf ini yang disebut dengan karakter. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa menjawab nih, selain tabel mahasiswa, kira-kira kalau di kampus itu ada database apa gitu ya, ada tabel apa gitu ya di database kampus itu ya. Bisa saja ada tabel jadwal, kemudian tabel dosen, kemudian program studi, dan lain-lain sebagainya. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya mahasiswa di sini nanti silahkan, ini saya coba gambarkan bagaimana cara menginstal instalasi dari software XAMPP, di mana nanti software ini akan kita gunakan sampai dengan pertemuan ke-16, teman-teman semuanya ya. Ini caranya, yang pertama itu tinggal di next saja sebenarnya. Di sini nanti tinggal diklik tombol next, nanti ditunggu nih seperti ini, kemudian select komponen, ini pun tinggal di klik tombol next saja seperti ini. Sangat mudah ya tentunya ya untuk melakukan instalasi software XAMPP ini. Kemudian yang selanjutnya ini pun di sini ada proses ya. Jadi mahasiswa di sini nanti silahkan menunggu ya, jangan sampai diklik cancel kalau misalkan terjadi misalkan pada instalasinya agak sedikit lambat karena dia sedang memproses nih, membuat sebuah instalan di dalam laptop masing-masing ya teman-teman ya. Kemudian kalau sudah selesai, di sini tinggal klik tombol finish saja. Baik, kalau sudah instalasi sudah selesai, berarti nanti minggu depan kita akan ketemu, kita akan langsung mempraktekkan MySQL ya. Bagaimana kita mengenal struktur query language dari SQL itu sendiri. Baik, saya coba lanjutkan terlebih dahulu. Di sini ada tugas mandiri. Nah, tugas mandiri tentunya berbeda dengan tugas kelompok ya. Nah, tugas mandiri ini diharapkan kepada mahasiswa mampu mempraktikkan seluruh bahasan materi pada minggu kedua. Nanti ada beberapa video yang sudah saya buat di channel YouTube, jadi nanti silakan dipelajari itu cara dari awal kita menggunakan MySQL sampai dengan
selesai ya, seperti itu. Kemudian mahasiswa mengerjakan latihan soal minggu kedua. Nah, ini tentunya mahasiswa dituntut lebih aktif dalam perkuliahan seperti itu. Saya coba tampilkan selanjutnya. Nah, ini video pembelajarannya sudah saya buatkan sampai selesai, di mana di pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir itu sudah menjelaskan bagaimana cara membuat database. Dari mulai pengenalan apa itu database, kemudian ada perintah DDL ya, data definition language, ada data manipulation language, bahkan sampai dengan fungsi join dan PHP-admin tentunya ya teman-teman. Ya teman-teman, sangat dipermudah. Nanti silakan ini ada channel YouTube-nya teman-teman, silakan nanti diakses lewat channel YouTube. Kemudian untuk memperkaya ilmu juga, teman-teman, referensi tambahan ini adalah buku yang saya buat. Ini adalah materi kumpulan dari query sintak SQL dari mulai paling dasar sampai dengan yang kompleks ya. Tentunya di sini saya berdasarkan pengalaman-pengalaman mahasiswa yang menemukan tingkat error gitu kan. Biasanya human error, biasanya mahasiswa seperti itu ya. Tapi itu tidak masalah sebenarnya. Dari human error-nya mahasiswa, saya menemukan solusinya seperti ini. Dan saya bukukan di dalam sebuah buku DBMS Fundamental. Dan alhamdulillah bukunya ini sudah terbit. Kemudian teman-teman, selain menggunakan buku, teman-teman semuanya juga bisa belajar melalui media-media lain ya, tentunya dari YouTube, kemudian dari buku-buku lain, dari jurnal, dan lain-lain sebagainya. Baik, mungkin di pertemuan kali ini saya cukupkan. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa kita coba diskusi terlebih dahulu. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya Pak Ujang Wijaya ingin bertanya. Oh, silakan, Jang. Bagaimana fungsi database untuk sebuah program aplikasi? Oh, baik. Pertanyaannya sangat menarik nih, Ujang. Ujang dulu berarti pernah bikin aplikasi ya, Jang ya? Di SMK atau di mana gitu ya, Jang? Iya, Pak. Baik, untuk fungsi dari aplikasi database atau aplikasi base data atau database pada sebuah aplikasi itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena sebuah aplikasi kalau tidak ada database, maka aplikasi tersebut tidak akan berjalan secara dinamis. Artinya ya flat gitu ya, tidak ada penambahan data, kemudian tidak ada update data, bahkan penarikan data sampai dengan pelaporan data ya, pembuatan grafik pun itu diambil dari database. Misalkan laporan grafik pengunjungnya bisa terlihat dari adanya database. Kemudian grafik dari contohnya misalkan di e-commerce, penjualannya berapa misalkan. Nah, itu ada database-nya di dalamnya. Seperti itu ya, Jang ya? Iya, Pak, siapa? Baik, ada lagi mungkin dari yang lain boleh bertanya, masih ada waktu 5 menit lagi. Baik, kalau tidak ada berarti saya cukupkan, teman-teman mahasiswa ya. Silakan nanti untuk kelompoknya ya. Untuk kelompoknya saya tunggu di minggu depan. Ketua kelompok ya, di sini ketua kelompoknya siapa di sini ketua kelompoknya ya? Ujang ya, Jang? Ya, nanti silakan Ujang dan teman-teman satu kelasnya, kelompoknya silakan nanti diberikan ke saya data kelompoknya, agar nanti pada saat ada tugas presentasi proyek, semua mahasiswa sudah memiliki kelompok. Baik, terima kasih dari saya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat-sehat selalu. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, makasih ya semuanya ya. Silakan boleh lab. Ya, makasih Pak. Izin lab. Jangan lupa tugasnya ya nanti ya. Siapa?